warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan membicarakan pembelajaran kelas 7 tentang kelangkaan barang. Ya. Bab 3, aktivitas manusia dalam pemenuhan kebutuhan. Yang pertama, kelangkaan kebutuhan manusia. Kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi. Kelangkaan itu sendiri adalah ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan alat pemuas kebutuhan. Kenapa bisa terjadi ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan alat pemuas kebutuhan? Karena kebutuhan manusia yang sangat banyak dan berbeda-beda, sedangkan barang atau jasa serta sumber lainnya memiliki jumlah yang terbatas atau langka. Kalau begitu berarti kelangkaan menyebabkan kebutuhan untuk hidup manusia tidak terpenuhi sebagian atau keseluruhannya. Lalu apa sih kebutuhan manusia itu? Kebutuhan adalah suatu keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Apabila tidak dipenuhi maka akan mempengaruhi kehidupan. Lalu katanya kebutuhan manusia itu banyak dan beraneka macam. Apa saja jenis macamnya? Berikut ini jenis macam-macam kebutuhan. 1. Kebutuhan menurut intensitasnya atau tingkatannya. Yang kedua, kebutuhan menurut sifatnya. Yang ketiga, kebutuhan menurut waktu penggunaannya. Yang keempat, kebutuhan menurut subjeknya. Macam-macam dari keempat jenis kebutuhan di atas akan kita bahas di halaman selanjutnya ya. 1. Kebutuhan menurut intensitasnya atau tingkatannya. Yang pertama, kebutuhan primer atau kebutuhan pokok. Kebutuhan yang harus dipenuhi karena bila tidak dipenuhi akan mempengaruhi kelangsungan hidup. Contohnya sandang, pangan, papan, pakaian, makanan, minuman, dan tempat tinggal. Yang kedua adalah kebutuhan sekunder, kebutuhan tambahan, kebutuhan yang akan dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Lengkap dari kebutuhan primer, contoh perabot rumah tangga, radio, dan sabun, dan lain-lain. Yang ketiga ada kebutuhan tersier, kebutuhan barang mewah. Kebutuhan yang akan dipenuhi apabila primer dan sekundernya terpenuhi. Tidak mutlak harus terpenuhi sesuai kondisi keuangan masing-masing. Yang kedua, kebutuhan menurut sifatnya. Yang pertama ada kebutuhan jasmani, merupakan kebutuhan yang bersifat memberikan kepuasan pada badan atau jasmani. Contoh makan obat, minum vitamin, olahraga, minum susu, dan lain-lain. Yang kedua ada kebutuhan rohani, merupakan kebutuhan yang dirasakan untuk kepentingan jiwa manusia. Apabila kebutuhan terpenuhi maka akan merasa puas. Contoh rekreasi, beribadah, nonton TV, baca buku, pendidikan, dan lain-lain. Berikutnya adalah kebutuhan menurut waktu penggunaannya yang ketiga. Kebutuhan sekarang, kebutuhan manusia yang harus segera dipenuhi pada saat dibutuhkan. Contoh makanan dan minuman sangat dibutuhkan bagi orang yang kelaparan dan kehausan. Dan harus segera dipenuhi karena orang bisa mati kelaparan dan kehausan. Obat dibutuhkan bagi orang yang sedang sakit dan tidak bisa ditunda karena akan berakibat fatal. Berikutnya ada kedua kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan manusia yang dipenuhinya dapat ditanggung pada masa yang akan datang dan pemenuhannya dapat dipersiapkan dari sekarang. Contoh uang tabungan, pendidikan, asuransi, dan lain-lain. Yang keempat, ada kebutuhan menurut subjek. Apa saja? 1. Kebutuhan individual, kebutuhan yang berhubungan langsung dengan perorangan. Kebutuhan ini tidak sama antara orang satu dengan yang lain. Contohnya kacamata, sepatu, dan lain-lain. Berikutnya kebutuhan kelompok, kebutuhan yang dirasakan oleh sekelompok orang secara bersama-sama. Contoh jalan raya, jembatan. Seperti itu pembelajaran kita kali ini. Thank you. See you next time.